Halo Selebtubers, polemik donasi korban penyiraman air keras Agus Salim masih terus berlanjut. Usai gagal mediasi untuk kedua kalinya, kini bermunculan tokoh baru yang tambah memanaskan situasi. Sebut saja Alvin Lim yang sebelumnya mendadak hadir membela Agus. Namun, secara mengejutkan, Alvin Lim tiba-tiba memilih netral dan tidak ingin ikut campur polemik donasi tersebut. Menurutnya nih guys, setelah Densu klarifikasi terhadapnya, ia sudah tidak mau melawan Densu. Sementara terkait Farhad, Alvin juga mengaku tak ingin mengganggu rekannya tersebut. Ia tak ingin mencederai ataupun menyerang orang-orang yang telah baik kepadanya, termasuk Farhad. Ya, kalau memang itu dilakukan, saya tidak akan mau mencelakai orang yang baik, saya kasih tahu teman-teman ya. Jadi seperti saya bilang, karena Densu sudah mengklarifikasi terhadap saya, ya kan, saya udah nggak mau lawan Densu, ya. Urusan Bang Farhad dengan Densu dan Novi, biar itu urusan mereka. Saya tidak akan mencederai Bang Farhad karena beliau juga adalah teman saya, ya. Orang-orang yang baik sama saya, orang yang menanam budi, saya nggak mau serang mereka di situ. Silakan kalian cari lawyer lain. Mengerti ya teman-teman ya. Jadi saya bukan takut sama netizen. Tadi everything okay? Ada miskomunikasi antara saya sama Bang Alvin dulu, karena beliau memang waktu itu minta diundang, tapi saya belum kasih kesempatan dan saya menjelaskan kepada beliau dan beliau bisa mengerti. Saya pikir Bang Alvin cukup bijak tadi pada saat ngobrol sama saya dan saya bilang, Bang, Abang boleh membela Agus, tapi jangan masuk ke ranah pribadi supaya tetap enak jalurnya, karena Abang adalah pengacara hebat dan saya pikir Bang Alvin orang yang hebat gitu loh, jadi nggak perlu sampai ke ranah-ranah yang lain lah, supaya jangan kemana-mana lagi gitu loh. Abang, kalau kemarin Alvin Lim menantang Abang 3M, gimana Bang melihatnya? Ya udah saya jawab, saya bilang mendingan uangnya kasih ke Agus, saya bilang. Sebelumnya nih guys, pengacara Alvin Lim hadir membela Agus dan secara ekstrim menantang Novi dan Densu yang dianggapnya mempersulit Agus mendapatkan uang donasi. Alvin bahkan sesumbar akan memberikan 3 miliar rupiah untuk Novi dan Densu jika berani menyiram diri sendiri memakai air keras. Sontak, pernyataan Alvin ini pun tampaknya sempat menguatkan hati Agus yang kini terancam bui dan gagal dapat donasi 1,5 miliar. Alvin Lim terlihat geram dengan tingkah Novi dan Densu yang dinilai lebih mementingkan uang dibandingkan kesehatan korban. Di sisi lain pula nih guys, Alvin Lim segera banjir hujatan dari warganet. Praktisi hukum itu dianggap tidak memahami konteks kasus yang sedang dibicarakannya. Oke teman-teman ya, saya udah memantau kasus ini sudah lumayan lama ya. Dan ini sebenarnya perkara simpel ya. Saya membela berdasarkan hukum aja. Siapa yang benar secara hukum? Saya nggak melihat itu satu bintang film, satu petugas sosial siapa. Nggak ada, kita lihat hukumnya. Ini yang namanya orang kalau memberikan donasi, pertanyaan saya adalah sifatnya sukarela atau ada kondisionalnya? Ini yang harus dijawab oleh para donatur, yang harus dijawab oleh Densu dan harus dijawab oleh Novi. Ya kan? Kayak contoh nih, saya ini sekarang gagal ginjal. Saya sudah ada orang yang mau memberikan donatur ke saya ginjalnya. Ya kan? Tujuan dia baik. Apa? Memberikan ginjal supaya saya bisa sehat, supaya saya bisa tahan lama, supaya saya bisa sembuh, ya kan? Tapi ternyata kalau dia memberikan ginjal ke saya salah gunakan, saya minum minuman, mabok-mabokan, apakah bisa ginjal saya diambil balik? Apakah bisa ginjal saya diambil balik? Gak bisa. Apa dinas sosial lihat, loh, kamu kok begitu? Kan kamu kemarin saya bantuin, udah ginjal kamu saya ambil balik aja terus potong gitu, secara paksa. Gak bisa Pak. Ya jadi gini loh, terlepas dari etika orang itu suka atau enggak dengan tabiat Agus atau apa, itu harus disampingkan. Kalau kita memang niatnya mau membantu, ya kan, kita harus ikhlas dan sukarela itu. Jadi ketika sudah diberikan, kepemilikan itu sudah lagi bukan manapun. Ketika memberikan uang tersebut, dia berikannya untuk Agus. Namanya untuk Agus, bukan untuk yayasan. Ya,
yayasan itu sudah bisa berdiri sendiri, itu satu Pak ya. Kedua yang saya lihat dari sini ya adalah apa? Kita harus menginginkan orang-orang yang tidak ada kepentingan dalam hal ini. Ya, oke, Densu katanya awalnya hanya karena dia donatur itu ada, oke benar. Tapi sekarang posisi dia legal standingnya apa? Kenapa dia harus ikut-ikutan dengan Novi? Apakah dia bagian yayasan? Bukan. Apakah dia kuasa hukum? Bukan. Apakah dia mediator? Ada surat mediator? Bukan. Lah terus kenapa ngebacot terus? Ya inilah ya kalau menurut saya ya biang keroknya yang membuat ini nggak beres-beres. Kalau memang Novi itu punya itikat baik yang katanya dia adalah ibu yang baik, ngasih ke bantuin orang, nggak usah pikirin itu uang disalahgunakan atau tidak. Yang namanya sudah donasi, relakan di situ. Jadi biar Agus yang milih, dia dapat duit. Kalau misalnya dia bilang gue lebih baik buta dibanding nggak makan, saya mau makan dulu, ya udah biarin. Ini pilihan dia, kan uang itu udah dikasih buat dia. Tapi saya yakin kok gitu loh. Ya kalau dibiarkan terus seperti ini, kerugiannya adalah lebih dari uang itu sendiri Pak. Kenapa? Karena kalau pengobatan ini ditunda-tunda, ini makin lama makin kecil, itu nanti makin lama makin tidak bisa disembuhkan. Ini yang harus diperhatikan sama Novi. Ya, jadi nanti kerugian yang kalau sampai ini dibiarkan saja, saya dan LQ Indonesia Law Firm ya, kita ada kurang lebih hampir 100 lawyer. Saya akan hajar habis Novi di sini. Ya, saya akan hajar habis Novi dan saya akan hajar habis Densu kalau dia ikut-ikutan. Ya, berapa kali dia ikut-ikutan mau jelek-jelekin saya sama Mahfud, tapi nggak berani. Ngambil saya punya perkataan, berhadapan sama saya nggak berani dia di situ kan. Dan saya kasih tantangan kepada Novi ya. Kalau Novi bilang itu uang lebih penting daripada pengobatan, saya tantang Novi. Saya punya mobil hampir 3 miliar. Saya kasih Novi kalau dia berani siram mata dia pakai air keras. Berani nggak? Saya kasih 3 miliar. Nggak usah 1,3. Ya dong. Pikirkan, uang itu lebih penting mana, uang atau kesehatan? Kalau dia bilang, lebih penting uang, ya kan, saya kasih 2 kali lipat. Bukan 1,3. Tuh mobil Mercy baru saya kasih ke dia. Dia bisa jual tuh 3 miliar. Ya, tapi siram mata dia dua-duanya pakai air keras. Saya tantangin. Ya dong, Densu berani kayak begitu. Ya kan, jadi jangan pikir uang melevelisasi orang tuh dari uang aja. Yang lebih kaya dari dia banyak. Ya, jadi ini yang saya bilang ya, tolong lihat dengan perikemanusiaan. Kalau kamu memang udah mau memberi, ya kan 100.000, 1 juta, 2 juta, berikan dengan ikhlas. Ya, nggak ada kok itu ketika yang namanya donatur itu bukan simpan pinjam, bukan pinjam meminjam yang ada. Kalau misalnya nggak bayar kena denda ini bisa dikembalikan ini penalti ini, nggak ada itu. Donasi itu lu kasih, ya kan, orang itu mau pakai buat apa itu terserah orang itu. Itulah hukum. Tahu Pak Aguan sama Pak Alianafi sebagai kepala naga, dia sudah berbaik hati mau memberikan pengobatan gratis. Artinya dioperasi juga kah atau hanya pengobatan? Apapun yang diperlukan. Jadi yang diperlukan untuk pengobatannya apa akan diberikan gratis di situ. Dan kita awal pengen tahu apa aja yang dibutuhkan karena tujuan kami adalah bukan memperkeruh suasana, tapi kita ingin memberikan manfaat kepada orang yang sakit ya. Terlepas dari orang itu salah atau nggak salah, tetap kita utamakan unsur kemanusiaannya Pak. Nah, berarti tidak menutup kemungkinan rencana operasi di Singapura ditunda dulu atau merujuk dulu pada rumah sakit di Indonesia atau di Jakarta. Iya, kita merujuk pada rumah sakit di lokal ini, bilang apa dulu di situ. Kalau memang harus pergi keluar, ya kita akan bantu. Jadi intinya kita mau jadi part of solution lah. Kita nggak mau pengen jadi
part of masalah di situ. Oh, berarti jika di sini memadai semua alat dan cukup di sini, berarti nggak perlu jauh-jauh ke Singapura ya? Kalau memang bisa di sini semua ya di sini semua, dan kita udah bicara kemarin sama yang punya PIK bahwa mereka bersedia membayar semuanya gratis Sampai sembuh. sampai sembuh. Termasuk Bang Alvin ini juga ingin membantu Agus full juga lah. Iya, kita bantu kawal di situ, dan juga secara hukumnya kita bantu gratis. Alasannya apa mungkin dari ketua Naga ya ingin membantu Agus berobat sampai sembuh? Mereka kan orang sibuk ya, jadi nggak mungkin tahu hal-hal seperti inilah, apalagi entertainment. Jadi ketika saya memintakan kepada mereka, mereka baru kasus apa itu gitu kan? Oh ini Pak, gini. Oh ya sudah, kalau untuk kemanusiaan silakan. Dan itu sebenarnya bukan cuma buat Agus saja. Orang-orang yang memang kesulitan pun kalau memang mau minta tolong pasti dibantu di situ. Cuma mereka kan nggak mungkin bisa mengatensi semuanya gitu loh. Kebetulan saya yang bawakan ke mereka dan mereka langsung bersedia. Reaksi awalnya seperti apa sih untuk Agus ya, ketika akhirnya di Indonesia sendiri dia diurusin gitu dalam hal pengobatan? Saya rasa Agus juga seneng ya bahwa kesehatannya bisa diurus, karena hal yang lebih penting dari uang sebenarnya adalah kesehatan. Kesehatan itu nomor satu, Pak. Karena apa? Orang yang tidak sehat itu adalah orang yang miskin. Kalau menurut saya ya, miskin dalam hal jasmani. Ya. Makanya ini saya melihat di luaran di sana banyak netizen yang banyak salah kaprah. Ketika saya menantang Densu dan Novi untuk mereka kalau berani ya mereka siram muka mereka, bukan orang lain siram muka mereka loh, ya, adalah untuk supaya mereka tuh mengetahui bahwa dibanding uang 1,3 miliar tersebut, ya kan, mata itu lebih penting. Itu maksud saya. Tapi mereka ngambilnya seolah-olah, wah Alvin sombong banget, mentang-mentang punya uang 3M. Bukan mentang-mentang punya uang 3M. Kalau kamu merasa mata kamu lebih penting apa 3 miliar lebih penting, itu loh maksudnya. Ya kan, saya kasih 3 miliar kalau kamu berani siram mata kamu sendiri dengan air keras, ya. Kalau saya jahat, saya balik tuh tantangannya. Bagi masyarakat yang menyiram dia dengan air keras, saya kasih 3 miliar, mampus dia. Nah itu baru saya jahat. Berarti saya meniat mencelakai. Ini tidak. Maksud saya adalah kamu harus tahu gitu loh, mata itu penting. Jadi jangan 1,3 miliar ini dibikin sebagai sebuah sirkus, padahal mereka melupakan yang penting adalah orang yang disabilitas yang membutuhkan bantuan jadi dibully se-Indonesia. Itu yang saya tidak suka. Berarti ditegaskan lagi, ini tantangan seorang Alvin Lim bukan dalam arti sebenarnya ya, yang menyiram air mata 3M itu bukan arti sebenarnya ya? Oh ya? Bukan, jadi saya pengen mereka tuh smart gitu loh. Maksudnya, kamu mau nggak ini 3 miliar? Kamu pikirkan uangnya besar, 1,3 gede. Agus bisa pakai buat poya-poya, buat apa? Gua kasih lu 3 miliar nih. Kalau kamu mengalami hal yang sama dengan Agus. Karena saya yakin ya, orang yang sebagaimanapun juga, termasuk Densu, langsung dia bilang, saya tidak berani. Berikan aja kepada Agus. Bukan berikan kepada Agus. Kamu berani nggak mengalami apa yang Agus alami, itu loh. Bukan uangnya. Ya, jadi jangan mereka tuh apa-apa hal duniawinya, bukan ke situ maksud saya. Nah, ini yang banyak dimiskom sama masyarakat luas. Terutama pihak mereka juga ya. Iya, udah pihak mereka. Udah komunikasi Bang sama Densu. Jadi itu. ketika saya bikin video itu ya, dalam waktu 1-2 jam Densu menghubungi saya. Ya, jadi saya klarifikasi, dia dulu yang nelfon saya, bukan saya nelfon dia. Ya, jadi banyak orang bilang katanya saya takut apa. Saya nggak takut, saya nggak pernah takut siapapun di situ. Ya, tapi ketika beliau menelpon saya dan mengklarifikasi, dia bilang, Pak Alvin, dia mengakui bahwa dia dia lalai untuk memberikan saya hak jawab. Bukan saya mau pansos datang diundang ke podcastnya dia, bukan. Tapi kalau ada seseorang menjelekkan Bapak misalnya kan, Bapak punya hak kan untuk memberikan hak jawab. Nah, hak jawab itu ketika saya minta dia nggak berikan. Nah, ketika dia telepon bilang, Alvin saya akan bersedia memberikan hak jawab, berarti saya sadar bahwa dia sudah benar, sudah lurus gitu loh. Ya kan, nah dari situ saya bilang, ya sudah kalau kayak begitu
kita selesaikan baik-baik. Beliau juga setuju. Nah, makanya saya bilang kalau memang mau selesaikan baik-baik, saya tunda dulu nih untuk mensomasi dan membuat laporan polisi baru. Karena kalau kita serang lagi di situ, berarti kan ini orang udah mau menyelesaikan baik-baik kok. Masa kita masih pukul? Kasar ngomong ada musuh udah datang ke kita, pihak lawan udah baik-baik ngomong, terus masa kita tonjok? Ya enggak dong. Dari situlah makanya saya puji dia, saya bilang ini orang gentleman, ya kan? Dia tahu apa yang dia kurang di situ dan diakui. Nah itu gentleman saya bilang. Agus sudah di dalam apa masih di jalan, Pak? Kenapa? Agusnya sudah di dalam ya? Agus lagi diperiksa di dalam. Bang, terkait kemarin Firdaus ini menjadi tim kuasa hukum dari Novi. Nanggapinya gimana, Bang? Karena waktu itu juga sempat ada tantangan juga buat buat abang dari Firdaus. Ya kalau memang dia jadi kuasa hukum, saya siap aja untuk berlawanan dengan dia gitu loh. Ya. Cuma kan banyak lawyer-lawyer di luar sana yang bukan kuasa hukum ikut-ikut campur. Nah itu yang sebenarnya berdasarkan kode etik itu kan nggak boleh. Kalau memang saya sedang menangani kasus, saya bicara tentang klien saya, itu kan hak saya. Ya. Tapi kalau orang nggak dapat hak kuasa, nah ini loh yang jadi masalah. Dia memperkeruh kasus orang lain, kasus rekanan lain. Itu sebenarnya udah melanggar kode etik. Situ. Jadi untuk Pak Firdaus ya kapan aja beliau ada surat kuasa silakan. Ya kan, kita seneng kok. Yang namanya bersaing itu hal yang wajar ya, sesama lawyer itu. Mari kita bersaing dengan sehat, ya kan. Kita mau perang debat satu lawan satu, ayo gitu. Jangan pakai kekerasan karena kita bukan preman pasar. Ya kalau Densu dia mau ngajakin nantangin Farhad tinju atau gimana ya urusan dia lah. Tapi saya ini lawyer, saya bukan boxer. Di situ. Jadi ya kalau memang namanya lawyer, kekuatan kita adalah beracara menggunakan mulut kita untuk berdebat. Jadi kalau kita dikatain ketika kita berdebat atau ketika kita yang namanya lawyer itu kan kita menggertak ya. Kita gertak ya pasti orang akan melihat seolah-olah lawyer sombong. Kalau lawyer kita bilang datang misalnya saya bilang oh iya saya nangani kasus ini saya pasti kalah. Ya itu bukan lawyer toh. Ya pasti dia kan akan sombong dan aku dia bilang saya bisa menang siapapun. Ya memang begitu, ya memang harus angkuh. Emang Hotman nggak pernah angkuh kalau dia ngurusin misalnya Budi Said atau siapa. Ya kan, ya itulah lawyer ya seperti itu. Jadi harap dimaklumi. Bang, katanya ada rencana mau ngajakin pertemuan kedua belah pihak mungkin antara pihak abang dengan Renovi dan juga Densu. Ada rencana? Saya belum dengar itu, tapi kurang lebih hari apa ya kemarin ya Minggu ya. Itu Pablo Benua ada menghubungi saya, kita udah ketemu ya, dan beliau bilang kita mau ketemu juga sama pihak Novi di situ dan mau mencoba mencari solusi lah, menyelesaikan dengan baik-baik di situ ya. Saya terima aja karena memang tujuan kita ini kan untuk penyelesaian ya, bukan untuk memperkeruh atau membuat komplikasi. Kita beresin karena kasus lain masih banyak kok di situ. Masa Indonesia ngurusin orang buta satu aja, padahal orang buta yang lain masih banyak di situ. Seperti diketahui nih guys, mediasi kedua antara Agus dan Novi yang dinyatakan gagal itu berlangsung penuh tensi di bawah aksi walkout dari Novi. Namun, keputusan Novi justru mendapat dukungan dari aktor Denny Sumargo atau Densu. Menurut Densu, tindakan Novi menunjukkan keberaniannya dalam mempertahankan prinsip. Bahkan, Densu mendampingi Novi mendatangi Kemensos pada Jumat 29 November kemarin guna mendapatkan titik terang untuk kasus ini. Jadi hari ini kita ada pertemuan yang luar biasa berkat waktu yang diberikan oleh Kemensos dan sungguh luar biasa hari ini Pak Agus Menteri berkenan untuk hadir untuk membantu mencarikan jalan keluar untuk permasalahan yang sebenarnya sepele. Cuman akhirnya berkembang kemana-mana karena visi misi kita adalah bagaimana jangan sampai para donatur atau orang-orang yang ingin menyumbang kehilangan rasa percayanya lagi. Karena itu berkenaan dengan visi misi daripada Kemensos juga. Kami di sini sama-sama ingin saling mengisi
supaya kedepannya jangan kasusnya menjadi satu contoh yang buruk di masyarakat bahwa wah saya nggak mau bantu orang deh nanti takutnya jadi kayak gini, nggak gitu. Nah oleh karena itu terima kasih banyak waktunya untuk untuk Bu Sekjen, Bu Mira dan Pak Taufik, Pak serta ada Pak Yusuf Hamka juga. Saya juga kaget ketemunya di sini ya. Silakan Pak. Ini saya terima kasih lah hari ini kedatangan tamu-tamu istimewa ya, Mas Densu dan juga ada Mbak Novi dan teman-teman yang lain, Pak Yusuf Hamka. Saya dengan Pak Wamen menyambut baik ya upaya-upaya untuk tabayun, untuk saling mendengar, untuk saling mengklarifikasi. Nah, dari apa yang kita ikuti beberapa hari terakhir kaitannya dengan pengumpulan uang dan barang. Itu istilahnya begitu kalau dalam undang-undang. Dan ini menyangkut wilayah kerja Kementerian Sosial. Di mana terus terang saya lihat ini semuanya berawal dari niat baik. Semuanya ini berawal dari niat baik untuk membantu saudara yang lain yang membutuhkan bantuan. Tetapi karena satu dan lain hal kemudian menimbulkan kesalahpahaman. Nah untuk itu saya ingin kembali kepada niat semula ini. Kita ingin kembali kepada niat semula untuk bisa saling membantu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat. Saya apresiasi Mas Densu ya yang luar biasa menurut saya, kepedulian terhadap sesama. Mbak Novi dan yayasannya juga sudah tahun 2020 berdiri sampai sekarang, isinya juga membantu orang. Tapi karena ini ada diawali dari mungkin kesalahpahaman, ketidakmengertian, kemudian menimbulkan satu diskusi di ruang publik yang kalau ini tidak didudukkan perkaranya bisa menimbulkan fitnah. Nah, maka pertama-tama saya dengan Pak Wamen mengajak semua teman-teman termasuk Mas Agus ya, Mas Agus Salim ya, dan juga para pengacara, mari kita duduk bersama, mari kita bicara, kita cari solusi. Ya, itu yang terbaik adalah mencarikan solusi. Kemudian yang kedua, saya juga ingin mengajak semua kalangan untuk memahami semua ketentuan-ketentuan yang ada. Saya menyadari bahwa belum semua ya, karena mungkin sosialisasi kami kurang, sehingga banyak juga di antara teman-teman yang terlibat di dalam pengumpulan donasi itu tidak melalui proses yang semestinya. Di antaranya itu adalah proses untuk meminta izin sesuai dengan perintah undang-undang lewat Kementerian Sosial. Itu kami sadari banyak yang belum tahu. Jadi kalau sekarang masih ada yang melakukan kegiatan-kegiatan itu belum mendapatkan izin, itu hal yang sangat kami maklumi. Nah, ke depan kita ingin ya, Mas Densu, Mbak Novi, bantu kami untuk ikut mensosialisasikan bahwa ini harus ada proses yang harus dilewati. Dan itu tidak sulit, itu mudah, dan bahkan kita bisa saling membantu, kita bisa saling menguatkan. Bahkan mungkin Kementerian Sosial juga memiliki data-data yang lebih akurat tentang sesungguhnya siapa yang mereka patut untuk kita beri bantuan. Saya ingin sampaikan bahwa banyak sekali lembaga-lembaga yang mengumpulkan uang dan barang itu bekerja sama dengan kami. Tapi juga lebih banyak yang belum bekerja sama dengan kami. Saya apresiasi Mas Densu, Mbak Novi atas kejujurannya. Datang dengan kejujuran, datang dengan ketulusan, datang dengan hal-hal yang menurut saya mulia karena akan membantu orang lain. Nah, kalau sekarang ada masalah yang tadi saya sampaikan menimbulkan diskusi yang mungkin jadi membuat kesalahpahaman yang makin melebar, saya ingin mengajak semua untuk duduk
Ya, kita carikan solusi dan modalnya sudah ada. Modal yang disampaikan oleh Mas Densu, Mbak Novi dan lain-lain itu adalah modal besar untuk kita semua ke depan bisa lebih baik. Jadi kalau saya ditanya, semua bisa berkontribusi membangun kebaikan-kebaikan ke depan. Saya kira ini tambahan saya ya. Pak Menteri, mungkin ada yang tanya. Mungkin Pak Menteri nanti akan duduk bareng Agus sekalian. Oh, dengan sekali. Gitu. Ya, kami akan ya kalau misalnya ketemu di sini boleh, saya datang ke rumahnya juga boleh. Maunya seperti apa, tapi kami ingin ketemu, kami ingin duduk, kami ingin bicara dari hati ke hati. Ya. Jadi di mana saya ingin ketemu. Tabayun. Ini hal yang baik. Ya, ada lagi? Oke, pertemuan tadi berarti poin-poinnya apa aja yang disepakati Pak Menteri? Ya, sebelumnya Mas Densu, Mbak Novi kan sudah ketemu sama Dirjen, sama staf-staf kita ya, membahas berbagai hal yang terkait dengan isu ini gitu. Nah, tadi ketemu saya secara langsung dan ketemu dengan Pak Wamen, kita mendalami masalah-masalahnya, kemudian kita identifikasi mana-mana yang kira-kira ini menjadi poin penting untuk islah itu, untuk mencari jalan terbaik ya, cari solusi. Ya, itu aja ya. Oke. Pak Menteri, maaf yang mungkin soal tuduhan mungkin Yayasan Tenopi katanya ditegur dari Pak Menteri, itu benar gak sih? Siapa? Yayasan Tenopi kan ditegur katanya seperti itu karena mendapatkan izin. Tepatnya ya tidak teguran lah, ini diskusi. Tepatnya kita akui ya bahwa sosialisasi kami mungkin yang kurang gitu ya. Saya juga baru 1 bulan lebih dengan Pak Wamen ini dilantik, kami sedang mempelajari dan kita harus akui jujur bahwa banyak orang yang belum tahu tentang aturan-aturan ini. Dan dalam aturan itu tentu ada pertanggungjawaban. Di samping dapat izin nanti ada pertanggungjawaban. Uang yang sudah didapat atau barang yang sudah didapat itu dipergunakan untuk apa? Kemudian perlu diaudit baik oleh pihak yang berwenang maupun oleh masyarakat secara luas. Pak Yusuf Hamka misalnya juga ini orang dan juga salah satu figur ya yang juga memberikan bantuan. Jadi sebenarnya saya ingin menyampaikan, tentu kalau toh ada kekeliruan kita akan bisa luruskan secara bersama-sama ke depan. Ya. Jadi mari kita mulai ke depan hal-hal yang baik ini dengan tata kelola yang baik. Yang baik ini kita mulai dengan tata kelola yang baik. Dan saya senang sama Mas Densu ya, saya terus terang ya belum tahu, saya baru tahu sekarang, ngomong apa adanya. Tapi niat kami begini-begini itu kan satu hal yang menurut saya sudah cukup bagi kita sebagai modal untuk mencari solusi. Gitu loh Pak. Mungkin orang-orang seperti Tenovi, Bang Densu dan Pak Yusuf Hamka yang suka membantu orang kan mungkin banyak sekarang Pak di media sosial, melalui media sosial. Itu ada regulasi sendiri nggak sih Pak untuk membantu orang supaya tidak terjadi lagi seperti itu? Regulasinya tuh sementara ini cukup jelas ya, supaya mengajukan izin lewat Kementerian Sosial. Dan dengan izin itu kemudian pun boleh mengumpulkan barang dan orang dengan izin. Setelah itu ditunjukkan tata kelola yang baik, pertanggungjawabannya, dan kalau perlu memang publik bisa ikut mengaudit, apalagi sekarang dengan medsos seperti ini. Ya nanti Mas Densu juga bisa menyampaikan, ini saya sudah bisa bantu sekian, kemarin saya lewat podcast saya menyampaikan ini, dan sekarang sudah didapat sekian dari sekian banyak orang. Nah, uang yang sudah didapat ini diperuntukkan 1, 2, 3, 4. Apa yang bisa dilihat di situ kemudian adalah sudah digunakan berapa, sisanya masih berapa, dan kalau masyarakat masih ingin menambah silakan. Dan dengan begitu insya Allah kepercayaan itu akan tumbuh. Bukan kesalahpahaman, tapi kepercayaan akan tumbuh. Orang yang dibantu juga ngerti gitu, nggak kemudian yang dibantu ini mimpinya macam-macam. Kalau orang itu nggak sadar, malah mimpi, malah nanti tidak tepat sasaran. Untuk donasi Agus Salim sendiri memang sudah sesuai prosedur atau gimana sih? Ya saya belum bisa, saya harus pelajari dulu. Ya, jadi
yang penting kan ada niat baik ini mau bantu. Sebenarnya yang paling utama itu Mas Agus ini sembuh dulu. Jangan masuk dalam kontroversi ini terlalu lama ya. Itu sembuh dulu. Yang ini ya satu soal harus diislahkan ya. Tapi yang penting ini berobat ini penting.